Selamat pagi. Kali ini kita akan membicarakan teknik integrasi yang lain, yaitu integral parsial. Jadi teknik ini bermula dari aturan perkalian pada turunan. Kalau kita ingat kembali, aturan perkalian pada turunan yaitu turunan dari fungsi U kali V adalah U dV dx plus V du dx, atau Anda lebih sering menyebutnya sebagai U V aksen plus V U aksen. Nah, kemudian jika persamaan ini saya kalikan dengan dx, maka saya akan mendapatkan duv sama dengan U dv plus V du. Nah, kemudian dengan mengurangkan dua ruas dari persamaan ini dengan VDU, maka saya akan mendapatkan bentuk yang ketiga ini, yaitu UdV sama dengan DuV min VDU. Apabila kedua ruas dari persamaan ini diintegralkan, maka kita akan memperoleh bentuk integral seperti ini. Yang bentuk ini, suku pertama dari ruas kanannya ini, integral dari DuV itu akan menjadi U kali V saja. Nah, persamaan terakhir inilah yang menjadi rumus dari integral parsial. Jadi, integral parsial ini kita pakai untuk menyelesaikan integral U dV dengan cara memanfaatkan rumus ini. Nah, apa yang menjadi U dan apa yang menjadi dV itu kita sebagai yang akan menyelesaikan integral itu yang memilihnya. Jadi ada beberapa tips dan trik gitu ya yang bisa Anda perhatikan. Yang pertama, satu kasus integral selalu terbagi menjadi dua bagian kalau mau kita selesaikan dengan integral parsial, yaitu satu bagian kita sebut dengan U, sedangkan bagian yang lain bersama-sama dengan dx-nya itu kita sebut dengan dv. Nah, kuncinya adalah U dan dV ini kita yang memilih gitu ya. Siapa yang menjadi U, siapa yang menjadi dV, itu kita yang memilih. Nah, kuncinya adalah pilihlah bagian dV yang dapat diintegralkan atau yang mudah untuk Anda integralkan. Kemudian pertimbangan yang kedua, pertimbangkan bahwa integral V du nanti tidak akan menjadi lebih sulit daripada integral U dV. Nah, pertimbangan ketiga yang ini sebetulnya juga bisa Anda lakukan duluan gitu ya. Jadi Anda bisa memilih U-nya dulu, nanti sisanya dijadikan dV gitu ya. Nah, milih U-nya itu ada urutannya. Mengingatnya gampang, lipat gitu ya. Urutannya maksudnya prioritas, fungsi apa yang dijadikan prioritas sebagai U gitu ya. Nah, ini kepanjangannya adalah fungsi logaritma, inverse trigonometri, polinomial, eksponensial, dan trigonometri. Fungsi polinomial ini secara umum bisa saya sebut ini untuk fungsi aljabarnya gitu ya. Jadi yang lain ini kan fungsi yang non aljabar, yang ini yang fungsi aljabar. Nah, silahkan Anda sesuaikan dengan fungsi-fungsi yang Anda pelajari sesuai program studi Anda masing-masing. Ya, ini prioritasnya. Jadi kalau ada fungsi logaritma, maka fungsi logaritma itu pilihlah dia sebagai U dulu, nanti sisanya fungsi yang lain yang ada di integral itu yang menjadi dv-nya. Nah, saya akan berikan beberapa contoh. Yang pertama, saya punya integral x pangkat x dx. Bagaimana menyelesaikannya? Kita lihat ini integral ini bisa saya bagi menjadi dua. Satu ya, kalau saya potong di nah ini. Yang ini itu adalah fungsi polinomial tadi. Sementara yang ini itu adalah fungsi eksponensial. Jadi kalau saya mengikuti panduan tadi, maka yang saya pilih sebagai U, yang saya pilih sebagai U adalah fungsi polinomialnya. Nah, dalam hal itu fungsi polinomialnya kan X. Jadi saya pilih punya X gitu ya. Nah, akibatnya gitu ya, setiap kali saya memilih U, saya harus cari DU-nya.
Jadi saya dari U saya turunkan untuk dapat DU-nya. DU-nya adalah DX. Kemudian sisanya gitu ya, kalau tadi yang X sudah dipilih jadi U, maka sisanya itu kan semuanya nih E pangkat X dx, jadi nggak cuma E pangkat X-nya saja. Itu menjadi dV. Jadi ini E pangkat X dx itu menjadi dV. Nah, kalau dari U diturunkan untuk dapat DU, dari dV karena kita kemudian butuh V-nya, maka dari dV kita integralkan. Jadi V itu adalah integral dari dV. Karena dV-nya E pangkat X dx, maka integralnya tetap E pangkat X. Nah, selanjutnya saya mengingat lagi rumus integral parsial tadi. Jadi rumus integral parsialnya adalah integral U dV itu sama dengan U kali V min integral V du. Nah, saya punya integral U dV saya dalam hal ini adalah integral X E pangkat X dx. Berarti kalau mau saya implementasikan rumus integral parsial ini atau saya terapkan rumus integral parsial ini, saya tinggal menuliskan apa yang saya punya di sini. Jadi U-nya X, V-nya E pangkat X. Jadi ini menjadi X, E pangkat X, itu dikurangi integral V-nya E pangkat X, DU-nya dx. Nah, ini jadi dengan menggunakan rumus integral parsial ini, kita masih tetap harus menyelesaikan satu bagian dari rumus itu, yaitu integral VDU-nya ini. Tapi tadi salah satu yang harus kita perhatikan adalah kita harus upayakan integral VDU ini menjadi lebih mudah diselesaikan atau lebih sederhana bentuknya daripada integral U dV-nya. Nah, kalau Anda lihat, benar kan? Sekarang integral VDU-nya tinggal jadi integral E pangkat X dx saja yang bisa kita selesaikan dengan rumus dasar, maka hasilnya adalah yang ini tetap, ini E pangkat X plus C. Nah, gitu mengerjakannya. Ada satu teknik lagi yang juga sering dipakai, terutama nanti kalau ternyata integral VDU ini harus diintegral parsialkan sekali lagi, yaitu ada yang menggunakan tabel semacam ini. Jadi yang saya tuliskan di sini ini dituliskan dalam bentuk tabel. Ini U, ya. Lalu ini dV-nya. Nah, kalau punya X, dV-nya tadi E pangkat X. Terus ingat tadi dari U dicari turunannya. Jadi U, X ini diturunkan. Turunannya X1. Diturunkan terus sampai jadi 0. Nah, makanya yang cara ini hanya efektif ketika Anda mendapatkan fungsi yang fungsi U, itu yang turunannya suatu saat akan mencapai 0. Karena kalau tidak, ini nanti akan terus saja gitu, nggak berhenti-berhenti. Jadi kalau seperti itu, sebaiknya Anda kembali saja ke cara semula, ya. Ini cara ini bisa kita terapkan kalau seperti ini, U-nya turunan U suatu saat akan jadi 0. Kalau U diturunkan, dV tadi diintegralkan. Jadi ini integralnya E pangkat X itu adalah E pangkat X tetap lagi diintegralkan sampai posisinya sejajar sama turunannya U yang 0 ini. Jadi tabelnya terisi lengkap. Gitu. Nah, kemudian ingat ya, kalau ini dV, kan ini berarti V. Ya, jadi kalau ini tadi sama dengan dV, gitu, yang ini lengkap dengan dx-nya, maka yang ini kan sama dengan V. Nah, padahal ini U. Rumus integral parsialnya tadi itu U kali V. Jadi kalau gitu ini harus saya kalikan nih, U kali V. Terus yang ini saya kalikan sama bawahnya. Rumusnya tadi U kali V min
integral V du. Jadi kalau yang ini tandanya positif, yang ini tandanya negatif. Jadi bagaimana cara saya membaca tabel itu? Cara saya membaca tabel sekarang, kalau saya punya soal integral x e pangkat x dx, maka hasilnya adalah ini x kali e pangkat x, terus ini 1 kali e pangkat x tapi tandanya min, jadi min e pangkat x. Karena sudah berakhir, berarti tinggal saya tambah. Tuh ya, Anda boleh pilih cara ini, atau Anda boleh pilih cara ini, silahkan. Tapi cara ini hanya terbatas. Tidak semua fungsi bisa Anda kerjakan dengan cara ini. Tuh, contoh yang kedua. Sekarang saya punya fungsinya x kuadrat kali ln x dx. Ya. Nah, ingat tadi saya diberi clue untuk memilih u-nya dulu. U itu saya pilih dari fungsi dengan prioritas seperti tadi. L, logaritma. Fungsi logaritma itu menempati prioritas pertama. Jadi, karena di sini ada ln x, maka ini yang fungsi logaritma ini menempati prioritas pertama untuk dijadikan U. Nah, sehingga kalau ini udah diambil jadi U, sisanya selalu jadi dv. Sisanya adalah x kuadrat dx. Jadi ini adalah dv-nya. Nah, lalu seperti tadi, sebelum saya terapkan rumus integral parsialnya, saya cari dulu. Kalau U-nya ln x, maka saya harus cari turunannya. du-nya adalah turunannya ln x kan 1 per x dx. Nah, sementara dv-nya sekarang adalah x kuadrat dx. Berarti v-nya adalah integral x kuadrat, yaitu sepertiga x pangkat 3. Nah, lagi kalau saya terapkan rumus integral parsialnya ke kasus itu, ini x kuadrat ln x dx, maka integral ini akan sama dengan u kali v, jadi ln x kali 1 per 3 x pangkat 3 min integral v du. V-nya 1 per 3 x pangkat 3 dikalikan dengan 1 per x dx. Jadi yang ini tinggal saya boleh saya tulis begini, sepertiga x pangkat 3 ln x, sementara yang ini sepertiganya boleh saya keluarkan dari integral x pangkat 3 dikali 1 per x menjadi x kuadrat. Jadi dengan rumus dasar saya dapatkan integral suku yang terakhir itu adalah 1 per 3 kali 1 per 3 x pangkat 3. Jadi lengkapnya hasil integralnya, kalau 1 per 3-nya saya tulis di luar, ini jadi x pangkat 3 ln x dikurangi 1 per 3 x pangkat 3 ditambah c. Ya, contoh yang lain, misalkan sekarang saya punya fungsinya seperti ini. Dua-duanya adalah fungsi aljabar. Satunya x kuadrat, satunya akar x min 1 dx. Nah, sekarang apa nih yang saya pilih jadi u? Apa yang saya pilih jadi dv? Ya, sekali lagi kalau u-nya sudah Anda pilih, maka sisanya selalu jadi dv. Tadi ada
pilihlah dv itu yang mudah diintegralkan. Satu itu. Yang kedua, usahakan supaya nanti integral VDU itu menjadi bentuk yang lebih sederhana. Dari penjelasan sebelumnya, mungkin Anda sudah pernah menyelesaikan soal seperti ini dengan teknik yang berbeda. Ya, kali ini saya mau menyelesaikan soal ini dengan integral parsial. Dengan cara saya memilih U-nya adalah X kuadrat. Sehingga DU-nya menjadi 2X dx. Kemudian dv-nya berarti akar X min 1 dx. Nah, ini berarti kalau saya mau cari v-nya kan saya integralkan itu. Integral dari akar X min 1 dx. Nah, integral ini dengan teknik yang sudah kita pelajari kemarin, saya bisa tuliskan ini jadi X min 1 pangkat setengah dari dx min 1. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari teknik substitusi ke bentuk dasar. Saya boleh merubah ini karena dx min 1 itu artinya turunan dari x min 1. Turunannya x min 1 adalah dx, sama seperti ini. Jadi perubahan yang saya lakukan ini tidak merubah arti dari soal. Tapi sekarang saya punya bentuk seperti ini yang boleh langsung saya integralkan dengan rumus dasar. Setengah ditambah 1 itu 3/2, jadi integralnya menjadi 2/3 itu X min 1 pangkat 3/2. Nah, sehingga sekarang integral kita yang X kuadrat akar X min 1 itu, kalau saya terapkan rumus integral parsial, maka dia menjadi U kali V, jadi 2/3 X kuadrat kali X min 1 pangkat 3/2 dikurangi integral V du. 2 kali 2/3 itu 4/3, boleh saya tulis di luar, kali X kali X min 1 pangkat 3/2 dx. Nah, jadi kalau Anda lihat sekarang, kita masih punya bentuk integral VDU yang harus kita selesaikan untuk mendapatkan penyelesaian secara keseluruhan dari soal ini. Nah, sekarang saya ganti warna supaya lebih terlihat. Ini bisa kita selesaikan. Kita mau pakai integral parsial sekali lagi, ya. Jadi yang pertama tadi sudah beres sampai di sini. Lalu yang ini mau saya selesaikan dengan integral parsial lagi dengan cara sekarang saya memilih U-nya adalah X, sehingga du-nya menjadi dx itu. Kemudian dv-nya adalah X min 1 pangkat 3/2 dx. Nah, ini dengan teknik yang sama seperti yang di sini tadi, saya akan mendapatkan hasil integralnya adalah 2/5 X min 1 pangkat 5/2. Nah, jadi sekarang yang di depan itu tetap karena ya, dia sudah tidak ada integralnya. Saya tulis agak di sini sama dengannya supaya cukup. 2/3 X kuadrat kali X min 1 pangkat 3/2
dikurangi 4/3 kali, ini sekarang saya tulis dengan warna yang sama supaya terlihat. Yang ini itu kita pakai yang U dan V-nya ini. Jadi ini tadi harusnya ini V. Kalau DV segini berarti V-nya ini. Nah, jadi sekarang ini menjadi 2/5 U kali V kan, 2/5 X kali X min 1 pangkat 5/2 min integral V du. Jadi 2/5 saya tulis di luar, X min 1 pangkat 5/2 dx. Jadi sekarang saya masih punya lagi satu bentuk yang harus saya integralkan, ya. Tapi sisanya yang lain itu sudah selesai, jadi saya tinggal tulis ulang yang lain. Hasilnya menjadi 2/3 X kuadrat kali X min 1 pangkat 3/2. Lalu ini berarti min 8/15 X kali X min 1 pangkat 5/2. Lalu yang ini min dikalikan dengan min, karena saya buka kurungnya, ini jadi plus 8/15 kali integralnya ini kan seperti kita mengintegralkan dv kita tadi. Jadi hasilnya adalah 2/7 X min 1 pangkat 7/2. Gitu ya. Jadi sekarang boleh kalau mau dirapikan penulisan hasil akhirnya. Ini adalah semua ada 2/3-nya, jadi 2/3 saya tulis di luar. Lalu semua ada akar X min 1 itu, jadi tinggal yang di sini ini berarti X kali X min 1 dikurangi, ini kalau 2/3-nya dikeluarkan jadi menjadi 4/5 ini X kuadrat ya kan, masih X kuadrat ya, 4/5 X kali yang ini berarti X min 1 pangkat 2, karena yang pangkat setengahnya sudah saya keluarkan, ditambah ini berarti berapa ya, 28/35 X min 1 pangkat 3 plus C. Ya, kalau dilihat lagi ternyata ini masih ada yang bisa saya tulis di luar, jadi saya bisa faktorkan dia menjadi 2/3 X min 1 pangkat 3/2 ya. Ini menjadi X kuadrat min 4/5 X kali X min 1 plus 8/35 X min 1 kuadrat. Ya, begitu. Anda bisa sederhanakan lagi. Kalau Anda mau berhentikan sampai di sini juga tidak apa-apa. Begitu. Nah, contoh terakhir ya. Contoh terakhir, sekarang saya punya integral X kuadrat kali sin X. Misalkan yang ini sekarang mau kita selesaikan dengan cara
yang membuat tabel tadi ya. Misalnya jadi tabel saya ini ada U sama DV gitu ya. Apa nih yang dipilih jadi U? Ini fungsi polinomial, ini fungsi trigono ya. Berarti U-nya adalah yang polinomial X kuadrat, ini berarti sin X ya. Ini udah dv yang sama dengan sekian dx ya. Dx nya nggak perlu dipilih, saya tulis fungsinya saja. Ini saya turunkan jadi 2x 2 0 turunannya. Terus sin x itu saya integralkan, integralnya sin itu min cos, integralnya min cos, jadi ini saya integralkan terus sampai lurus sama 0. Integralnya min cos min sin, lagi ini kembali saya integralkan lagi, berarti balik jadi cos. Jadi dengan mengingat tadi, ini berarti ini kali ini kali ini kali ini gitu ya. Lalu tandanya warna yang berbeda biar terlihat gitu ya. Tandanya adalah yang ini plus, yang ini min, yang ini plus lagi. Jadi berganti-ganti tanda. Nah, maka saya tinggal tuliskan sekarang hasilnya. Integral x kuadrat sin x dx itu adalah x kuadrat kali min cos x, tandanya plus, berarti min x kuadrat cos x. Lalu 2x kali min sin x, tandanya min, berarti jadi plus 2x sin x. Terakhir 2 kali cos x, tandanya plus, jadi plus juga. 2 cos x plus c. Jadi Anda boleh pakai cara ini atau Anda tulis satu-satu seperti tadi. Ya. Ya, begitu penjelasan saya hari ini, dan seperti biasa ini ada beberapa soal yang bisa Anda gunakan untuk latihan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan kontak saya. Terima kasih, selamat belajar.